Eh, apa kabar bos? Sehat kalian kan? Udah lama nggak buat video, buat konten gitu kan kesibukan juga. Ya kayak mana ya? Namanya orang punya kerjaan men. Orang lagi sibuk menata masa depan lebih baik ya kan? Dan di video kali ini kita mau ngereaction apa video-video tentang motivasi ya men. Motivasi kita buat video-video santai ya untuk mengisi waktu luang aja gitu kan. Ya mana tahu motivasi ini bisa berguna. Bermanfaat dan berguna buat kalian semua yang lagi rebahan di rumah. Ya. Bukan kami nggak ngejek ya. Intinya gitu kan. Kalau merasa ya bagus gitu. Segeralah melakukan perubahan yang lebih baik lagi. Nice. Oke, sebelum kita lanjut, like, komen, dan subscribe videonya ya. Menuju 100.000 subscriber ini. Amin. Ya, soalnya kami yakin kalau kita berusaha kita dapat. Ya, oke, intinya kayak gitu aja. Kalau misalkan setiap orang yang berusaha intinya pasti akan berhasil. Oke, di sini kami mau ngereaction video-video dari Instagram ya. Instagramnya tentang motivasi lah. Motivasi dari orang-orang hebat, khususnya dari artis lah gitu. Ya. Oke, jangan lama-lama lagi, langsung kita videonya. Oke, untuk reaction video yang pertama ini ada dari Raffi Ahmad, orang sukses. Orang sukses ya. Apa itu? Kita dengar ya. Capek jangan bilang sukses, karena orang sukses semuanya akan melewati fase capek. Kalau capek jangan menyerah, istirahatlah sejenak, lalu kejarlah mimpi kamu sampai dapat. Jadi capek itu wajar, tidak ada orang sukses tanpa melewati proses dengan capek. Betul. Orang sukses itu capek emang iya. Nggak ada yang tidur sukses, itu nggak ada. Ada yang ya itu ada sih memang, tapi 1001 orang yang ya kayak gitu dapat iya. Dan kami di sini kami mereaction video ini sebenarnya gini men, hidup itu perlu motivasi, perlu support gitu. Memang yang penunjang kita untuk yang pertama itu doa orang tua, yang kedua memang diri kita sendiri. Sukses itu ya dari orang tua emang. Dari orang tua. Kami bisa sekarang ini karena orang tua juga, karena hasil kerja kami sendiri gitu. Kami bisa membuat video bareng gitu kan. Kami niat men ya. Kami di sisi lain kami memang mengharapkan yang namanya royalti. Cuman di sini kami sedang menggapainya gitu. Dan kita nggak munafik ya. Memang itu memang tujuan hidup kita untuk jadi lebih sukses. Oke ya, the next ya video. Oke. Ini dari siapa ya? Dari kalian mungkin tahu, mungkin dia ini seorang YouTuber ya. Dia bertato men. Cuman tato itu bukan sebagai alasan kalau kita bikin buat orang itu jahat, enggak. Siapa itu? Picky Pix ya. Coba kita dengar ya kayak mana reactionnya. Lu pada pengen ngopi-ngopi pakai Vespa Sprint, lu pengen juga, kasihan orang tua lu gitu loh. Kalau emang nggak ada, ya udah. Lu pada pengen ngopi-ngopi pakai Vespa Sprint, lu pengen juga, kasihan orang tua lu gitu loh. Kalau emang nggak ada, ya udah. Mungkin dari filosofi yang kita dapat itu kan, setidaknya kita janganlah sampai membebankan kedua orang tua gitu kan, intinya kan kayak gitu. Dan di sini kami menanggapi video Picky Pix ini, jangan mengeluh ya. Jangan pernah putus asa ya kan. Dan jangan pernah ya intinya membebankan siapapun ya. Apalagi ketika kita sadar kita tuh orang yang sebetulnya gimana ya, nggak sanggup gitu kan, nggak sanggup, tapi kita memaksain keadaan supaya memenuhi hasrat yang keinginan kita ya. Itu sebetulnya nggak boleh ya, karena sebenarnya aku sendiri pernah juga sih mengalami hal yang kayak gini. Ketika orang tua itu nggak punya gitu kan, tapi
maksain gitu, harus ada, harus punya, harus minta ini, harus mintain apa segala macam gitu kan. Bahkan sampai kita itu marah-marah sama orang tua, harus ada lah mah, harus ada, pokoknya harus beli ini, harus beli itu. Padahal orang tua tuh nggak sanggup, nggak tahu kita orang tua itu kerja apa gitu kan, sampai banting tulang. Ya kalau misalkan dia itu ada gitu kan, kaya gitu kan, nggak masalah. Ini kalau misalkan dia itu ya betul-betul gimana ya, bisa sama sekali, bisa dibilang dia pengen gitu. Ya pengen, ya kita memang pengen gitu kan. Siapa sih nggak mau nengok anaknya seneng gitu, orang tua ya. Orang tua mana yang nggak Iya. anak. Cuman di sisi lain memang yang namanya kebutuhan tuh banyak, men. Banyak, nggak bakalan bisa cukup gitu. pasti kurang. Orang kaya aja semakin sekaya, dia semakin merasa lagi untuk mendapatkan yang lebih banyak. Apalagi kita, men, orang yang nggak baru mulai ini, ya kita harus siap menghadapi tantangan ke depannya. Kalau ngeluh itu bukan suatu syarat untuk jadi sukses, ya. Apalagi lu udah membuat hati orang tua sakit, men, ya. Jangan sampai. Gue bilang sama lu ya, kalau udah orang tua lu menangis, orang tua lu diem gitu, memikirkan perilaku lu kayak mana, udah, men, hidup lo, men. Sampai besok, sampai lu tua pun, yang namanya penyesalan tuh gak akan bisa terbarukan apapun. Kalau misalkan kayak gitu, nanti anak kalian itu bakalan melakukan hal yang sama seperti kalian. Iya. Dan di sini pun kalian nanti sebagai orang tua nantinya, kalian pun akan merasakan apa yang orang tua kalian rasakan kemarin. Seperti itulah. Jadi di sini kami bilang gini, kalau untuk kedepannya Yang baik-baik lah. yang baik aja. Kalau pengen sesuatu ya kita cari sendiri. Intinya usaha lah ya. Usaha baik gitu, halal. Jangan malu. Oke. Ya, kalau gua gimana bisa dibilang, gua dari SMP, men, udah jualan. Itu udah sana sini gua. sedih kalau misalkan Iya. ketika lagi belajar jualan itu gimana itu, entah ngatur waktunya itu nggak tahu ya. Ya gua gimana, men? Pertama gua terjun ke lapangan, gua sangat sedih gitu. Gua nengok anak-anak yang dikasih sama orang tuanya udah bagus, dikasih fasilitas yang sangat memadai gitu. Sementara gua kalau nggak jualan, gua nggak makan, men. Nggak sekolah juga. Nggak Ya? sekolah. Karena prinsip gua gini, walaupun orang tua ada duit gitu, kalau kita punya tangan, kita punya kaki, kita punya tujuan yang baik, kita coba main sendiri gitu. Coba ya, intinya berusaha. Berusaha. Kita butuh teman untuk apa? Misalnya untuk memberi kita masukan masukan support, gitu. segala macam ya. Jika temanmu itu misalnya Nggak bisa membantu. nggak bisa membantu, ya lo jangan marah, Nggak usah ini, nggak usah down gitu. nggak usah down. Langsung aja terjun gitu aja ya. Tuhan itu nggak akan nggak akan memberi cobaan kepada manusianya itu di batas luar kemampuannya. Tuhan tuh nggak tidur. Tuhan tuh nggak tidur ya. 9 tahun kan gue jualan, Ya, mantap. dan gue nggak cuman hitungan berapa minggu dah malu gue tuh udah hilang. Dasarnya bukan malu karena gue telanjang di jalan, bukan, men. Karena gue memang Lalu karena dilihat kawan-kawan. iya, kadang gue jualan gitu, gue nampak teman SMA gue gitu lewat gitu kan, gue malu setengah mati, sumpah, keringat dingin gue, men. Cuman di sini gue jadi pelajaran, karena hidup tuh nggak ada yang instan, nggak ada yang dari nol gitu. Dan untuk lo Piki-Pix ya, Bang Bimo ya, thank you saran dari lo ya. Kalau kita ada rezeki, kalau kita insya Allah, kalau kita memang diberkati, kalau kita memang ke depan jalan kita memang mulus gitu, kita jumpai lah. Kalau abang mau ya, abang mau, kita mau memberikan suatu Oke. apa abang itu royalti lah gitu, bukan duit ya bang ya. Ucapan terima kasih itu udah royalti tuh. Oke lah. Nah oke. Thank you. Oke. Motivasinya. Piki-Pix. Oke, next untuk yang selanjutnya. Lanjut. Kita ngomong panjang lebar, kalian terpesona nengok kami ya kan, tapi jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, man ya. Oke. Kalian nanti diam-diam nengok kami, nanti kalian nggak ada aneh subscribe ya kan. Like-nya dulu. Kami capek juga nanti, kami mengharapkan bantuan dari kalian. Kalian santai aja. Oke lah. Next kita lanjut yang Motivasi dari kamus kita. Dulu kan waktu zaman sekolah yang goblok-goblok sering dibilang gak punya masa depan. Kita dipuji-puji. Benar. Ternyata kenyataannya nggak begitu. Pas ketika kenyataannya berbalik, ketika yang goblok dari kasar dan nongkrong ini tiba-tiba dapat tempat di masyarakat, dari
Dunia berputar, ya. Bukan putar gini, men. Itu kiasan. Coba kita Ulang lagi ya. Dulu kan waktu zaman sekolah yang goblok-goblok sering dibilang gak punya masa depan, pintar dipuji-puji. Benar, ternyata kenyataannya nggak begitu. Sekarang ini pas ketika kenyataannya berbalik, ketika yang goblok dan kasar dan nongkrong ini tiba-tiba dapat tempat di masyarakat, dan yang pintar ini gak jadi apa-apa, lu jangan yang kayak protes. Protes ya emang. It's life bro. Itu pernah adil, itu lagi ini memang gak pernah adil. Itu. Dulu kan waktu zaman sekolah. hidup nggak pernah adil ya. Memang. Gua lebih nanggepin gini bro, dunia itu berputar. Berarti kan sama juga berarti roda itu berputar. Ya, roda itu berputar ya. Lo jangan sesekali men lo punya teman gitu, dia misalnya bisa dibilang dia kekurangan gitu. Kekurangannya. Misalnya dia bisa dibilang dia bodoh, IQ-nya rendah. Itu bukan suatu apa men, suatu hambatan bagi orang untuk mencapai kesuksesan. Ya, gua dulu pernah men SMA. Teman gua ini dia SD kelas 5 dia kecelakaan ya. Orang tuanya meninggal. Ya, tangan sebelah kirinya, kaki sebelah kirinya harus amputasi, kecelakaan. Dan dia putus asa pertamanya men. Itu udah nggak bisa dibayangin. Iya, nggak bisa dibayangin lagi. Gua kalau di posisi dia, aduh, nangis. Jangankan di Nangis. posisi dia, Kita nengok aja. Dia nengok, bahkan dengar ceritanya aja itu udah pastilah, udah pasti putus asa, udah pasti nggak ada harapan hidup lagi lah seperti itu. Karena gua nggak menapik ya, gua nggak pernah gua menghina orang. Gua bilang dia bodoh, gua nggak pernah man. Ya, gua cuman di sini, gua cuman bilang dalam hati gua, Tuhan tolong orang ini, tolong dibantu gitu. Jangan susahkan dia, karena dia sekarang udah fisiknya kurang, tolong jangan disusahkan lagi dia gitu. Cukuplah dengan dia kehilangan sebagian dari apanya dia, tubuhnya dia gitu. Jangan buat dia patah semangat untuk mencapai kesuksesan gitu. Dan alhamdulillah sekarang men, teman gua nih, dia namanya Restu ya. Restu, apa kabar bro? Ya, gua dulu sering jemput lo kuliah, les men, bukan kuliah. Dia orang Sumbar, orang Sumatera Barat, kampung gua nih. Mudah-mudahan dia Nonton ya. nonton ya. Dan alhamdulillah lagi men, gue semalam dapat informasi di kampung waktu gue pulang kemarin ya. Dia sekarang udah kerja men di Jakarta. Udah bagus, iya. Dia Sekarang posisinya dia masih dalam keadaan gitu kekurangan. juga, iya Sama kekurangan. ya. Kakinya sebelah kiri, tangan sebelah kiri diamputasi men. Kiri Jadi dia cuma mengandalkan kanan aja, dia kerja di kantoran. Di kantoran. jadi alhamdulillah ya, bersyukur. Alhamdulillah bersyukur. Dan gua jujur, gua gimana ya, Tuhan itu baik gitu. Tuhan tuh nggak mandang, jangan mentang-mentang nanti lu pikir orang itu kekurangan dikasih baik sama Tuhan, bukan ke sana larinya. Dia berusaha men. Iya. Dia nggak tahu apa-apa, dia belajar untuk jadi lebih baik, dia belajar baca buku, dia baca buku IPS, dia belajar apa-apapun yang sesuai dengan basic dia. Dan dia jadi, ya. Dan gue ini nggak kami roasting ini, kami ngomong-ngomongin ini bukan ngomong kosong, memang kejadian gitu. Ya, real gitu man. Gue pernah sekali dulu ngantar dia man les man. Sedih gue man, asli. Kenapa bilang sedih ya? Gue bilang gini, lo kalau udah nggak kayak gini, lo mau jadi apa gitu. Dan dia termenung man gitu. Dan sontak gue langsung duduk di bawah dia, gue langsung minta sama dia, sumpah. Ya, saking mirisnya hati gue man. Gue ngomong apa gitu. Gue melampiaskan semua masalah yang di rumah atau di luar ke dia gitu. Terus gue sadar gitu, gue ini kenapa gitu. Cuma di sisi lain dia udah menganggap gue teman, dia udah senang sama gue, ya dia bilang gitu. Ya namanya loro gak ada otak, gitu aja. Ya gue ketawa, alhamdulillah berarti dia nggak sakit hati sama gue. Gue minta maaf sekali lagi gitu. Oke, buat teman-teman dimanapun kalian berada ya, intinya dari video ini ya, kita nggak boleh ngerendahin orang lain ya. Karena setiap kita merendahin orang lain bakal ada imbasnya untuk kita sendiri, ya kan. Ya intinya kayak gitu aja sih. Dan jangan kalian misalnya berhasil melakukan sesuatu, ya kan, Jangan berpuas diri. jangan puas diri ya. Senang boleh tapi jangan terlalu, biasa aja gitu. Senang alhamdulillah udah selesai gitu. Jadi kenapa kita ngomong kayak gini, karena itu memang real
kenyataan gitu. Kenyataan ya memang Terbukti. Oke man. Oke. Nah, next ya. Ya, mudah-mudahan kalian paham ya. Semoga kalian paham, kalian senang ya. Next ya, kita reaction video dari Om Deddy Corbuzier. Kalau ada orang ngomongin sesuatu jelek-jelek di belakang kita, itu alasan nomor satu. Karena orang itu tidak pernah ada di depan kita. Iya. Kalau orang yang ngomong seperti itu tidak akan pernah ada Di kita. Makanya mereka hanya bisa Ngomong. Makanya mereka hanya bisa ngetik, hanya bisa bicara. Kalau gue pendapat gue ini memang good ini, nggak ada lagi. Karena kadang memang nyaman, kadang kita melakukan sesuatu gitu kan, kita berhasil gitu misalnya. Nanti ada aja nanti opini orang yang jelek terhadap kita gitu. Ini kebanyakan sih orang yang menggunakan ini di media sosial sih sebetulnya. Menjelekan orang media sosial, tapi ketika di aslinya itu Dia nggak ada apa-apanya men. dia nggak gentleman banget itu. Iya. Kebanyakan orang seperti itu di media sosial. Jadi ya gunakan sebaik mungkin media sosial kalian, ya kan, biar nggak dicap sebagai orang yang Banyak omong. banyak ngomong gitu kan. Intinya ya janganlah sampai menyakiti hati orang lain. Iya. Lo ngomongin orang gitu kan. Sementara orang yang lo omongin ini sering bantu lo gitu. Kalau gue jumpa sama orang itu man, gue jumpa gitu sama orang kayak gitu, gue tahu nih orang yang dia omongin ini sering bantuin dia. Dia nggak ada duit dipinjamin gitu. Dia belum makan dikasih makan gitu. Cuman di sisi lainnya gini, kok mau gitu dia ngomonginnya. Nah, jadi kita heran gitu, masalah kecil jadi besar gitu. Kita nggak tahu sifat orang. Nggak tahu sifat orang. Nggak tahu sama sekali. Kalau teman itu dua pilihan men, setia, saling membantu. Ada pas kita susah, jangan ada pas kita senang aja. Gue banyak men kejadian kayak gitu. Cuman kayak mana ya? Kita ngenakibinya kita ya biasa aja gitu. Dari semuanya yang di rumah ya, semuanya yang dimanapun berada, ya, yang merasa kalian ini nggak berguna lah gitu bahasanya kan. Jangan men, ya, teruslah berkarya gitu. Apapun kerjaannya, asal halal, asal nggak maling, asal nggak apapun itu, kerjain aja. Ya. Apapun profesi kalian, apapun itu kalian itu kalian jalani aja. Jalani aja. Dengan sepenuh hati. Karena kalian kalau kalian terlalu banyak kalian berhayal, terlalu banyak kalian ingin, aku pengen jadi orang kayak gini. Cuman kalian nggak ada nggak ada reaksi, nggak ada langkah gitu. Jadi kalian di situ-situ aja, waktu kalian tuh habis untuk berhayal aja. Kalau kalian ingin itu, kalian harus berusaha, ya. Itu aja sih. Itu nggak ada lagi yang bantahan tuh nggak ada lagi. Memang ya kita harus berusaha gitu. Kita merekan orang, kita harus berduit, men. kita bersegani orang, kita harus berduit. Kita banyak omong, kita bilang kita pintar, kiranya kita nggak ada apa-apanya. Ya. Sekarang yang dipandang orang memang dari seginya ya materi Ya semuanya memang seperti itu sih. Materi. Jadi kalau nggak ada materi ya bakalan di bawah lah kita bakalan jatuh lah gitu. Karena memang disepelekan ya, betul. Cuman bagi gue kalau disepelekan itu sebagai tantangan bagi gue man. Karena begitu ya ajang unjuk gigi gitu. Maksudnya gini ya, kita di situ lah kita ajang pembuktian, kita disepelekan orang, kita harus bisa gitu. Kalau bisa kita bilang sama orang itu suatu saat kita akan lebih daripada dia gitu. Ya. Oke ya. Suatu masukan aja nih bos. Ya. Oke lah bosku, dimanapun kalian berada. Teman-temanku. Oke lah, mungkin segitu aja video reaksi dari kita ya. Mudah-mudahan ini berguna buat kalian ya. Mudah-mudahan juga bermanfaat ya. Kalau misalkan kalian suka ya, Komen, like, komen, dan subscribe ya channel ini ya. Ini channel anak muda nih. Channel yang berfaedah. Kami di sini buat konten motivasi sebenarnya nih mungkin jarang-jarang mungkin itu mungkin bisa dibilang mungkin nggak ada gitu. Ada cuman jarang. Kami di sini cuma sebagai penyemangat gitu. Reaksinya video-video yang santai gitu kan, mengisi waktu luang. Suatu luang itu.
Dan kalian jangan bosan untuk selalu stay tonton kami di rumah ya. Karena kami di sini kami berbagi pengalaman buat kalian gitu. Kami di sini butuh teman support ya. Jika kalian dimanapun kalian berada, di Pulau Sumatera, di Pulau Jawa, di Kalimantan, dimanapun kalian, kalau kalian butuh teman curhat, kalian DM kami ya. Ada di Link description itu. Dan terakhir dari gua, kalau lu keluaran lu harus patuhi protokol kesehatan ya, pakai masker, jaga jarak kerumunan, dan pulang dari pergian lu cuci tangan gitu. Oke, see you the next video. Bye bye.